Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter Andesnya itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda, kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda atau di kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari pengusaha mebel jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. Di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya? Ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk apa namanya sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Sering. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu Pak, dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebetulnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah, teman-teman, kita akan menyaksikan komentar netizen di bawah ini.
Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh para netizen. Nah, negara sebesar NKRI ini hukum dibuat berdaya, hukum dibuat saat dihadapi selebar kertas ijazah dan lebih 5 tahun hingga kini belum ada keputusan sama sekali. Nah, dari dulu tidak percaya sama polisi, jadi penegak hukum termasuk jasa semasa saja. Nah, diperlukan karena kebohongan akan tutup dengan kebohongan terus-menerus dari kebohongan akhirnya jadi sebesar Indonesia tidak menutupi kemungkinan mendunia. Nah, sini semoga termulu-mulu cepat bertobat, dan tobat artinya dengan sesama, dengan lingkungan, janganlah temurumulu seperti Andi Aswar berbuat dosa dengan bereaksi dusta. Nah, dosa itu menjauhkan diri dari dengan Tuhan. Katakanlah berdamailah kepada Tuhan. Nah, kalau uang banyak sama sebanyak semuanya diatur, bahagia dulu, dunia akan mengetahui bahwa itu orang nomor satu. Nah, untuk ijazah Pak Jokowi, biarlah yang akan membuka dan menunjukkan kebenaran semua harus siap dan menerima pentujunya. Nah, coba rakyat Indonesia bersatu. Rasa menurut Jokowi diadili kalau cuma ratusan orang diunik, rasa tidak akan digubris oleh penegak hukum di negara ini, Konoha ini. Nah, rakyat harus turun untuk memaksa Jokowi menunjukkan ijazah. Kalau memang punya ijazah UEGM, harus menjelaskan ijazah aslinya. Lalu baiknya gak usah diperpanjang lagi ijazah asli di keluarga UGM. Gak usah repot-repot, siapapun tidak berhak mengatakan atau mengutarik ini. Nah, di dalam kehidupan ini pasti konflik. Karena pasien dan mau tidak ada konflik, yang ada hanya alam manusia, hewan, dan pohon-pohon yang tenang saja. Nah, pasti tidak bisa kebenaran pasti akan muncul sewaktu tidak diduga, yakin dan percaya suatu saat nanti bakalan ijazah Pak Jokowi akan terbongkar di depan umum masyarakat. Kapolri harus bertanggung jawab masalah ijazah Jokowi dan Gibran. Tidak mau diatasi masalah ijazah orang ini. Indonesia ini ingin hancurkan oleh suatu organisasi, kemungkinan melalui oligarki agar dapat tercapai. Maka dengan segala macam cara mencari seorang untuk dapat jadikan pemimpin, segera akhirnya kemungkinan orang yang cocok untuk jadikan pemimpin. Masuk goro-goro itu cari ide bagaimana duit negara ini bisa dengan aman. Ya curi, dan ide itu didapat Kapolri kerjasama dari KPK. Mereka harus disarani duit hasil dari uang masyarakat. Nah, kalau pembohong memang membohongi saja, kerjanya tidak tahu malu, sampai kapan mau berbohong di depan umum Indonesia ini. Nah, gelar pakai mainan maklum merasa pejabat ini kuasanya berubah kayak pegawai saja, pemimpin pada duduk di kursi. Nah, jelas-jelas ijazahnya palsu. Nah, kadang orang-orang lupa hanya sekedar dapat menilai orang lain, dia tidak sadar dia pun menjadi bagian dari orang yang dinilai orang lain. Nah, benar-benar baik dan jujur adalah orang yang bisa melihat dan perbaiki kekurangan dan kesalahannya. Nah, inilah orang Indonesia yang buruk ketika mengutukkan dirinya. Begitu mulai rasa jahat ditutupi, tetapi begitu bertindak kotor pun memperdebatkan kesalahan pimpinannya, apalagi kebodohan terlihat semakin terbuka. Dan seperti yang diminta oleh
Sekda Solo saat Jokowi ini informasi tentang Jokowi seharusnya Prabowo berakhir untuk membawa Jokowi bagi Prabowo. Nah, sebelum ini berakhir untuk membawa Jokowi bagi Prabowo, digulingkan oleh manusiawi. Jokowi, jangan mau jebak Pak Prabowo, kami ikhlas engkau digulingkan oleh Prabowo saja. Nah, sekarang hanya perlu tindakan, bukan tindakan hukum. Sudah pro Jokowi, ayo rakyat kita maju serentak hukum semuanya. Nah, karena berlatar belakang pedagang ini menjadi pejabat penguasa, kebanyakan urusan-urusan terindikasi dan untungnya buat pribadi sendiri. Nah, di sini bagaimana kira-kira pikiran selalu membela? Kalau melihat ini, kita harus tahu siapa Jokowi sesungguhnya. Kenapa kepolisian sangat berpihak kepada Jokowi? Pasti ada sesuatu. Nah, ideal setiap upaya memudayakan dugaan pembohongan dan pembohongan publik mesti dilawan dan dihentikan demi kepentingan NKRI dengan publik ke depannya agar NKRI ini berpotensi lebih baik. Nah, kerja wali kota Solo aja dulu banyak surat-surat yang lain tanda tangan, pasti banyak wali kota di situ tertulis nama lengkapnya, gelar sarjana. Secara jelas tidak sulit seharusnya biar benar waktu gelarnya dan bukan jelas ijazah Jokowi bermasalah alias palsu, maka harus kena saksi yang berlaku. Padahal Indonesia banyak orang pintar tapi merisa ijazah saja sampai berbulan-bulan nggak selesai. Nah, orang-orang sekitar Jokowi menyesarankan Jokowi, kasihan mantan presiden dibikin ribet orang-orang terdekat, beliau sendiri sungguh tidak berpikiran kemanusiaan. Lumayan ijazah palsu Jokowi ini dapat pensiun, rumah mewah, dan gubernur presiden 2 kali. Publik minta kasusnya Jokowi ini bawa kemana hukum, yaitu bawa ke pengadilan untuk menentukan aslinya atau palsu ijazah Jokowi, biar majelis hakim yang memutuskan yang benar itu yang benar, salah terus dimasukkan penjara. Baik Jokowi maupun Roy Suryo siap masuk penjara tanpa pandangan bulu dan hukum harus ditegaskan. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa share dan komen di bawah video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.